Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya, bersama saya Yasir Neneama. Dan saya Cindy Permadi. Berikut selengkapnya Kompas Petang untuk Anda. Informasi pertama, Saudara. Sebuah bus yang mengangkut rombongan gerak jalan SMP Negeri 3 Manggis terbakar di Kabupaten Karangasem, Bali. Api dengan cepat membakar seluruh badan bus yang membawa rombongan gerak jalan dari SMP Negeri 3 Manggis menuju kota Amlapura. Penumpang menyebut bus sempat mengalami mati listrik hingga tiba-tiba terlihat percikan api dari mesin bus. 3 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga karena korsleting mesin bus. Menunggu evakuasi. Sorotan selanjutnya, Saudara, jenazah almarhum Prada Luki Namo yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya masih disemayamkan keluarga di rumah duka di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak, Bapak. Keluarga dan kerabat masih berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya, Saudara, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kedatangannya keduanya pun di rumah almarhum disambut kedua orang tua almarhum. Bupati Nagekeo menyesalkan insiden yang menimpa almarhum Prada Luki. Karena itu, Bupati berharap adanya evaluasi internal dalam tubuh TNI agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ya, saya kira itu berjalan dengan sendirinya, kita tidak bisa. Saya yakin ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Harapan kita semua, saya kira bukan hanya harapan saya, kita semua warga Nagekeo, kami semua di pemerintah Nagekeo juga berharap bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi ke depan. TNI Angkatan Darat mengusut kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini, Saudara. Lebih dari 24 personel yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasemen Polisi Militer yang ada di Kupang untuk mengidentifikasi kronologi kejadian. TNI AD menyatakan tidak pernah menoleransi tindakan yang merugikan personel dan akan memberikan sanksi tegas berdasarkan hasil penyelidikan. Sanksi terhadap masing-masing anggota akan disesuaikan dengan peran yang ditemukan dalam proses penyelidikan. Beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasemen Polisi Militer di Kupang. Dan pemeriksaan itu akan dilaksanakan secara intensif dan betul-betul akan dilihat, ya, bagaimana proses terjadinya. Sehingga nanti setelah ditemukan bukti-bukti fakta keterlibatan beberapa personil, ya, pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyampaikan untuk dilaksanakan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Keluarkan! Bawa anak saya! Bawa! Tangis keluarga pecah saat melihat peti jenazah Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP834 Wakangamere Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ayah Prada Luki menduga anaknya meninggal usai dianiaya senior dalam asrama batalion. Sebelum meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus lalu, Prada Luki sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo selama 3 hari. Sang ayah pun menuntut semua yang terlibat diproses seadil-adilnya. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok.
Jenazah almarhum Pradaluki Namo masih disemayamkan keluarga di rumah duka di Ngagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sementara kasus kematian Pradaluki kini ditangani Subdenpom 9 ND. Citos Natun, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Lalu bagaimana penanganan kasus ini, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Citos Natun di Kumpang, NTT. Selamat petang, Citos. Citos, bagaimana dengan proses pemeriksaan terduga pelaku dan saksi yang saat ini betul dilakukan di Denpom Kupang? Baik, selamat sore Yasir dan juga saudara. Memang untuk pemeriksaan para saksi ataupun terduga pelaku yang memang diduga menganiaya Pradaluki Namo beberapa hari yang lalu, kami mendapat informasi bahwa sekarang tim dari Denpom di ND, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur telah bergerak ke Kabupaten Ngagekeo untuk melakukan pemeriksaan atas sejumlah saksi dan juga terduga pelaku yang memang saat kejadian itu berada di asrama di teritorial pembangunan yang ada di Ngagekeo. Dan memang sampai saat ini Yasir, kami belum mendapat informasi pasti berapa jumlah anggota yang terlibat langsung begitu, namun informasi yang kami dapat, yang kami dengar begitu, terdapat 20 orang maksud kami yang memang sedang diperiksa oleh Denpom di ND, dan sampai saat ini di Kupang sendiri belum ada pemeriksaan dari Denpom Kupang, namun kami terus menunggu seperti apa pemeriksaan berlangsung di sana. Dijanjikan bahwa besok akan ada konferensi pers resmi dari pihak Korem Wirasakti yang ada di Kupang. Yasir. Citos, kemudian apa yang menjadi tuntutan keluarga terkait dengan dugaan penganiayaan ini? Untuk tuntutan sendiri Yasir, tadi kami mendatangi rumah duka yang ada di asrama tentara Kuanino Kupang. Kami garis bawahi bahwa orang tua dari Pradaluki ini tinggalnya di asrama tentara Kupang, dan kemarin sudah jenazah Pradaluki ini dibawa dari Ngagekeo menuju ke Kupang untuk disemayamkan, dan rencananya besok akan dimakamkan di tempat pemakaman umum begitu. Dan untuk tuntutan keluarga sendiri, memang yang paling diharapkan oleh keluarga adalah kasus ini bisa dibuka secara transparan, dan juga pihak dari TNI sendiri selalu memberikan dukungan moral bagi keluarga, karena memang Luki merupakan salah satu anak yang dibanggakan dari keluarga ini, dan sudah 8 kali melakukan tes untuk masuk menjadi anggota TNI, dan pada tes yang ke-8 ini dia berhasil untuk masuk menjadi anggota TNI. Dan kemarin kami melihat bahwa emosional yang diluapkan oleh keluarga, baik ayah dan ibunya, cukup menggugah hati, dan karena itu keluarga meminta agar pihak TNI lebih transparan dan terbuka untuk mengungkap kasus ini. Yasir. Terkait dengan tuntutan keluarga ini, sebenarnya dari pihak keluarga sendiri mempercayakan semuanya pada Denpom atau ada langkah hukum lain yang diambil? Sampai sejauh ini Yasir, kami belum menerima informasi bahwa keluarga sudah memberikan kuasa kepada pengacara begitu, namun keluarga tetap mempercayakan seluruh proses investigasi dan penyelidikan dari kasus yang diduga dianiaya oleh para senior ini kepada pihak TNI. Karena itu pemerintah keluarga maksud kami menggarisbawahi bahwa pihak TNI lebih terbuka, lebih transparan, dan siap untuk memberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang memang dilakukan. Dan tadi kami berbicara dengan ibu dari korban bahwa ibunya meminta jika hukuman yang setimpal itu bisa diberikan, ibunya menuntut agar bisa diberi hukuman nat begitu. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun atas informasinya terkait dengan prajurit TNI yang tewas atas dugaan dianiaya oleh seniornya. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, saudara. Kemarin Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjalani tes DNA di kasus dugaan pencemaran nama baik. Apa yang diinginkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana usai tes DNA selesai dilakukan? Kita akan bahas usai jeda.
Kompas Petang kembali, saudara pedagang Pasar Barito menggelar aksi demo di depan Taman Langsat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah merelokasi pedagang di Pasar Barito terkait pembangunan proyek Taman Bendera Pusaka. Kuasa hukum pedagang Pasar Barito, Damianus Esa, meminta pembatalan relokasi pedagang di Pasar Barito karena akan merugikan pedagang. Belum ada pedagang yang relokasi, begitu, belum ada. Harapan kita meminta kepada pihak Pemprov untuk tidak melakukan relokasi karena para pedagang pasar ini kita lihat kan mereka hanya mencari sesuap nasi makan di sini. Jika pihak Pemprov tetap merelokasi, maka akan menambah kasus tingkat pengangguran di DKI Jakarta, begitu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan sosialisasi relokasi pedagang Barito telah dilakukan. Pramono menekankan keyakinannya atas penyelesaian kebijakan relokasi. Sebelumnya, penataan Pasar Barito untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka dijadwalkan dilakukan hari ini. Namun, peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka hari ini ditunda bersamaan dengan demo pedagang Pasar Barito. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan, dan saya yakin akan selesai. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, memiliki karir cemerlang di dunia politik, Ridwan Kamil terus jadi sorotan tiap kali atas kasusnya dengan selebgram Lisa Mariana terkait persoalan hubungan pribadi keduanya. Ridwan Kamil atau yang kerap disapa Kang Emil terus menjadi sorotan. Kali ini bukan karena sepak terjangnya di dunia politik, tapi karena persoalan pencemaran nama baik dengan terlapor selebgram Lisa Mariana. Siapa yang tak kenal dengan Ridwan Kamil? Sosok pemimpin muda yang punya karir politik cemerlang. Lulus jurusan teknik arsitektur dan punya perusahaan konsultan arsitektur. Tahun 2013, Ridwan Kamil mencalonkan diri dan terpilih sebagai Wali Kota Bandung. 5 tahun berselang, Ridwan Kamil melanjutkan kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Setelah selesai menjadi Gubernur Jabar, dirinya sempat diisukan bakal maju sebagai bakal calon Wakil Presiden 2024. Namun akhirnya, Kang Emil mantap maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak menjadi Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menghadapi cobaan. Tersandung kasus usai selebgram Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari hasil hubungannya dengan Ridwan Kamil. RK pun melawan dengan melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Kemarin ex-Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. Permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sementara itu, Lisa Mariana berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar.
Tak hanya RK yang melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Lisa Mariana. Selebgram Lisa Mariana juga menggugat perdata Ridwan Kamil yang prosesnya juga masih berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang diinginkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana usai tes DNA selesai dilakukan? Kita akan berbincang dengan kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, dan kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak Cindy. Saya mau ke Bang Muslim dulu. Bang Muslim, tes DNA kan sudah selesai dilakukan kemarin. Apa yang sebenarnya diinginkan Pak RK dari tes DNA kemarin itu? Terima kasih, Mbak Cindy. Saya ingin flashback ke belakang, tapi satu lembar saja gitu. Jadi tidak berlebar-lebar. Ini kan sebetulnya awal dari kasus ini kan ada tuduhan serius sebetulnya kan dari LM terhadap Pak Ridwan Kamil sendiri yang menuduh sebagai ayah biologi, sehingga Pak Ridwan Kamil melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan tindak pidana Undang-Undang ITE dan pasal 310 311 KUH pidana. Nah, tentunya tes DNA ini dilakukan oleh penyidik dalam rangka untuk menuntaskan persoalan ini secara komprehensif. Pak Ridwan Kamil jauh-jauh hari memang sudah mengajukan permohonan tes DNA ini ke Bareskrim sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri di bulan Juni. Nah, setelah diajukan permohonan, tentu penyidik Bareskrim merespon permohonan tersebut, maka pada tanggal 7 Agustus dilakukan pengambilan sampel darah, cairan darah, dan air liur pipi kiri dan pipi kanan. Nah, tentunya ini dilakukan Mbak Cindy dalam rangka untuk proses penyidikan yang sedang berlangsung di Bareskrim Mabes Polri. Jadi sebetulnya tujuannya adalah itu agar kasus ini berkepastian hukum, tidak berlarut-larut sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil sendiri. Ini kan sudah cukup lama ya, hampir 6 bulan di media sosial, digoreng terus sehingga tidak selesai. Nah, tibalah pada ujungnya ini adalah tes DNA. Oke, Bang Muslim, tapi berarti Anda meyakini kalau ini akan bisa mengakhiri drama antara Lisa dan juga Ridwan Kamil? Betul Mbak Sidi. Kenapa? Karena ini adalah tes DNA hasilnya valid 99,99%. Kira-kira begitu Mbak Cindy. Oke, kalau gitu dari Bang John Boy, kalau Anda sendiri meyakinikah kalau hasil tes DNA yang kemarin sudah dilakukan akan berpihak kepada klien Anda? Kalau dari saya sih masih nggak mau berandai-andai. Biarin proses yang sedang berjalan di Bareskrim, kita masih percaya dan yakin bahwa proses tersebut akan berjalan dengan baik. Jadi tidak begitu mau berandai-andai dan tidak terlalu kita pusingin sih. Gimana nanti aja ke depan. Kata polisi hasilnya akan bisa dirilis kapan, Bang? Gimana? Hasil tes DNA akan bisa selesai kapan, Bang? Kalau kemarin sih menurut informasi sih paling lama sih dibilang 10 hari, tapi nanti kita tinggal menunggu dari info dari Bareskrim selanjutnya sih. Oke, kalau tadi kata Bang Muslim juga ini kasusnya berlarut-larut, kemudian juga banyak tudingan-tudingan yang disampaikan oleh Lisa Mariana agar bisa selesai dari tes DNA ini. Kalau tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini kan sudah terlalu lama perkara masalah LM dengan RK ini, dan juga tidak memberikan edukasi yang terbaik juga buat masyarakat. Kalau kita bicara yang lalu-lalu, saya rasa udah nggak patut lagi dibicarakan. Ya, dengan tes DNA ini kan sudah final nih, ya kan? Bagaimana nanti akhir sebuah cerita tersebut? Biarlah kalau menurut saya itu menjadi rahasia antara LM dengan RK dengan permasalahan ini sih, itu aja sih. Tapi apa yang disampaikan Lisa? Apa keyakinan Lisa setelah menjalani tes DNA kemarin? Ya, kalau dari klien kami sih Lisa sendiri yang merasa puas bahwa bisa lebih ada akhirnya muara untuk perkara ini. Dan meyakini juga hasilnya tadi akan berpihak kalau dari Lisa sendiri? Ya, kalau yakin ya pasti yakin lah, namanya feeling seorang ibu kan, pasti dia kan mempunyai feeling tersendiri gitu. Cuman kan kalau berbicara masalah medis ya itu semua kan harus diuji ya dengan tes DNA tersebut. Biar nanti kita menunggu dari hasil pengujian tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokes Mabes Polri. Tapi Bang John Boy, kalau dari Lisa sendiri apakah sudah pernah dari Lisa ataupun jadi dari kuasa hukum sudah ada komunikasi mungkin dari Pak RK agar ya ada jalan tengahnya saja di luar dari proses hukum? Gimana? Nggak kedengeran?
Dari pihak Lisa dengan pihak Ridwan Kamil, apakah sempat ada komunikasi untuk mencari jalan tengah di luar dari proses hukum? Oh belum. Kita masih berjalan dengan proses yang ada aja. Oke. Penegasan juga Tapi artinya kalau juga kita awal pernah menyuratin, cuman mungkin karena waktu yang belum memungkinkan karena udah terlalu rame viralnya ini ya, karena sudah berjalan dengan proses laporan Pak RK sendiri ya, kita menjalanin sesuai proses yang berjalan surat aja. apa ini? Kenapa? Surat apa Bang John Boy? Somasi waktu itu, waktu somasi. awal dulu, yang awal. Oke. Kalau gitu saya mau ke Bang Muslim. Bang Muslim, kalau dari laporan Anda kan ini ingin segera diselesaikan juga karena ada kerugian yang dialami oleh Pak RK. Bisa Anda, sebenarnya kerugian apa sih yang dialami oleh Pak RK dari kasus ini yang berlarut-larut? Sebetulnya kan saya sedikit saja lagi flashback ke belakang. Dampak dari kasus ini sebetulnya memang jujur memang ada ya, dampak secara psikologis, dampak hubungan keluarga, dampak hubungan sosial dan seluruhnya. Makanya Pak Ridwan Kamil itu mengajukan gugatan rekonvensi namanya di Pengadilan Negeri Bandung pada saat ini sedang berlangsung. Nah, minggu depan itu adalah pemeriksaan bukti awal terkait dengan eksepsi kompetensi absolut yang kami ajukan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang. Nah, tentunya sekali lagi kami menyerahkan kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Bandung untuk memutus dan menyelesaikan apa yang kami ajukan gugatan rekonvensi tersebut. Biarlah kasus ini nanti bergulir, kita tunggu hasilnya seperti apa. Yang pasti dampaknya memang ada, makanya Pak Ridwan Kamil mengajukan gugatan rekonvensi. Jadi sekali lagi Mbak Cindy, kita menunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira gitu Mbak Cindy. Tapi Bang Muslim, kalau dari Pak RK sendiri sempat menceritakan soal kasus ini sebenarnya kayak gimana sih? Bagaimana? Dari sudut pandang Pak RK kepada Bang Muslim menceritakan kasus ini seperti apa? Soal hubungannya juga ya dengan... Saya mau flashback ke belakang lagi Mbak Cindy, karena ini sudah masuk di tahap akhir ya, tes DNA. Jadi kembali lagi dengan tidak berandai-andai, sekali lagi Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum, dan sekali lagi kami garis bawahi apapun hasilnya ke depan, Pak Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawab dan kedewasaan beliau. Itu bentuk makna penghormatan beliau kepada hukum. Jadi kita nggak berandai-andai juga hasilnya seperti apa nanti ke depan. Kalau siap menerima itu bisa diartikan mengiyakan juga kalau memang ada hubungan dengan Lisa juga Bang Muslim? Kan saya sampaikan tadi, kami tidak mau berandai-andai hasilnya. Tapi yang pasti ya Pak Ridwan Kamil kan menggarisbawahi apapun hasilnya. Karena itu kan proses hukum ya. Itu proses hukum yang harus dihormatin oleh siapapun. Karena itu adalah bukti yang valid di mata hukum, sehingga ya semua orang harus mengikuti dan harus taat kepada hasil tersebut gitu loh. Kira-kira gitu Mbak Cindy. Oke, kalau Bang John Boy, kalau dari pihaknya RK minta agar nggak berlarut-larut karena ada kerugian. Kalau dari pihak Lisa sendiri, ada dampak juga ia rasakan dari panjangnya kasus ini? Pastilah, kalau bicara dampak, saya rasa kedua pihak pasti ada sanksi sosial sendiri. Karena kan masing-masing kan udah punya keluarga nih, gitu. Kalau dari klien kami ya mau gimana? Karena ya emang sudah menjadi konsumsi publik, ya harus segera diselesaikan. Makanya dengan finalnya kemarin tes DNA bisa membuat terang seperti apa nanti ke depan untuk permasalahan perkara antara LM dengan RK ini sih. Itu aja sih. Kalau dampak udah pastilah dampaknya. Tapi kalau dari Lisa sendiri pernah menunjukkan bukti otentik langsung yang menunjukkan kalau memang ada hubungan antara Lisa dan Pak RK? Saya nggak mau bicara lagi karena kan gini, semua itu sudah dibahas di kepenyidikan dengan laporan di Barreskrim kemarin, ya kan, pemanggilan dengan klien kami itu kita sudah menyerahkan bukti dan juga kita sudah memberi keterangan. Saya rasa cukup, tidak perlu dibahas lagi ke media gitu. Oke, kalau gitu saya DNA tersebut udah final, kita hanya menunggu nanti bagaimana hasil selanjutnya. Oke, kalau Bang Muslim, kalau dari Pak RK sendiri pernah menceritakankah soal ada atau tidaknya sebenarnya hubungan antara RK dan Lisa? Mbak, sekali lagi tidak relevan lagi untuk berbicara masalah yang seperti tadi yang disampaikan. Kami tinggal menunggu aja Mbak hasilnya seperti apa tes DNA tersebut. Ya karena ini kan ujung dari permasalahan. Tentu sekali lagi kami menghormati apapun dari nanti hasil tes DNA tersebut. Oke, kalau gitu Bang Muslim, apapun hasilnya nanti, apa langkah
yang akan dilakukan juga dari RK setelah hasil tes DNA itu keluar, apapun hasilnya? Ya, sekali lagi, saya tidak mau berandai-andai. Saya tidak mau berandai-andai karena hasilnya belum keluar. Tentu kita tidak bisa memberikan jawaban karena memang ini kan kita menunggu semuanya. Ya tentu ya kita hormatin apapun hasilnya. Karena ini kan dalam rangka penyidikan Bareskrim. Kenapa dilakukan tes DNA? Ini dalam proses untuk menguatkan laporan Pak Ridwan Kamil di Bareskrim. Nah, apapun hasilnya, nanti juga para pihak, baik dari pihak LM juga bisa memberikan tes DNA ini ke pengadilan negeri sebagai bukti juga. Jadi kita tunggu aja seperti yang depan nanti. Oke, saya sambil menunggu juga Bang Muslim, tapi kalau dari Pak RK juga sempat ceritakan dampak terhadap karir politiknya seperti apa karena kasus ini panjang sekali? Saya kira tidak lah. Ya tentunya beliau hanya menyampaikan kepada kita, tentu ada dampak sosialnya lah ya. Dampak sosial, kemudian dampak psikologis hubungan keluarga. Makanya kan berulang kali kami sudah menyampaikan akan ada gugatan rekonvensi dan itu sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi kita tunggu saja bagaimana putusan dari Pengadilan Negeri Bandung nanti di putusan akhirnya nanti. Kita lihat aja Pak Cindy. Nah tentu satu hal aja, ya kami mohon doanya aja supaya tes DNA ini sesuai dengan harapan kami. Kira aja Mbak Cindy. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bang Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, dan Bang John Boy Namaban, kuasa hukum Lisa Mariana. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Kami akan kembali dengan informasi seorang pelajar SMP di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya dengan tertutup plastik dan tangan terikat. Setelah banyaknya penolakan dari warga, Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Saudara, seorang pelajar SMP di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya. Masih terkunci ya? Oke, ya, terkunci ya. Oke. Penemuan jenazah korban diawali dari ibu korban yang menghubungi pamannya untuk mengecek korban di rumah karena sudah 1 hari tidak bisa dihubungi. Kala itu ibu korban sedang berada di luar kota dan korban sendirian berada di rumah. Paman korban kemudian mengecek rumah dengan cara mendobrak karena pintu yang terkunci. Paman korban pun kaget melihat keponakannya tergeletak tidak bernyawa di tempat tidur dengan kondisi kepala tertutup plastik dan tangan terikat. Berarti pintu masih terkunci ya? Enggak, ini apa yang ngomong tadi? Tadi apa? Dari hasil olah TKP sementara saudara, saat kejadian korban sendiri berada di dalam rumah. Barang korban tidak ditemukan ada yang hilang, sejumlah saksi sudah diperiksa seperti keluarga dekat dan juga teman sekolah korban. Sementara itu saudara, sang ibu belum dimintai keterangan karena masih syok. 04 tas. Ya, tas rempel. 09 mie sedap. Kasih makanan mie sedap, ya 12. Rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan tidak ada orang lain yang keluar masuk dari rumah tersebut. Demikian. Barang-barang korban apakah ada yang hilang mana? Untuk barang-barang korban tidak ada yang hilang dan handphonenya juga kami temukan di samping tubuh korban. Demikian. Saksi yang diperiksa sudah sekitar 6 orang yang merupakan keluarga dekat korban dan teman-teman sekolah korban. Kalau ibu korban dan? Ibu korban belum dilakukan pemeriksaan, masih shock. Sementara itu saudara, tim forensik Rumah Sakit Daerah Jasmen Saragi, Kota Pematang Siantar telah melakukan otopsi terhadap jenazah remaja yang tewas dengan wajah terbungkus plastik. Hasil pemeriksaan visum luar dari dokter forensik menyebutkan tidak ditemukan tanda terjadinya kekerasan di tubuh korban atau jenazah. Untuk hasil pemeriksaan sampel secara keseluruhan masih belum selesai.
kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan otopsi. Sedikit yang bisa saya terangkan bahwa hasil dari pemeriksaannya tidak ada dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dan untuk hasil lebih konkretnya lagi, kita tunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium dari sampel-sampel yang sudah kita berikan ke laboratorium nanti. Sampai sejauh ini dari hasil otopsi itu penyebab meninggalnya korban ini bagaimana, Dok? Untuk penyebab meninggalnya korban belum bisa kita jawab, dan itu juga mungkin hak dari penyidik. Kita menunggu hasil dari sampel yang kita kirimkan nanti ke laboratorium. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, saudara, ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan kepala terbungkus plastik di kamarnya sendiri. Lebih lengkap kita bahas soal kasus ini bersama dengan kriminolog anak dan perempuan Hanifah Hasna yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak Hanifah. Jangan ngomong ya, Bang. Mbak Hanifah. Mas Yasir, selamat petang. Ya. Mbak Hanifah, ini kalau kita lihat nih hasil olah TKP sementara, polisi menyebut bahwa kondisi jasad anak SMP ini dalam kondisi tangan terikat dan kepala terbungkus plastik. Apa yang Anda lihat dari indikasi kematian ini? Baik, kalau kita melihat dari temuannya ada 3 hal. Yang pertama adalah anak remaja usia 13 tahun. Yang kedua adalah anak itu dalam kondisi kepala tertutup plastik. Yang ketiga, tangannya terikat. Nah, dari sini kita bisa mengurai satu persatu bahwa anak kecil atau remaja dengan usia 13 tahun itu adalah anak-anak yang masih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan manipulasi maupun kekerasan psikologis. Jadi perlu kita kaji ulang apakah benar ini anak ini mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia melakukan penghilangan nyawa sendiri atau dia menjadi korban dari pihak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa seseorang yang menutupkan plastik ke kepalanya itu pasti dia akan mengalami gangguan pernafasan sehingga dalam kondisi tertentu atau dalam waktu tertentu dia akan mengalami kondisi-kondisi yaitu yang disebut dengan reptilian brain yang dia pasti akan mencari oksigen untuk melanjutkan hidupnya. Jadi kalau kita bilang dia mengakhiri hidupnya sendiri itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Berarti kecil kemungkinan menurut Anda kalau korban mengakhiri hidupnya sendiri begitu ya. Nah, ini terkait dengan hasil penyelidikan dan olah TKP sementara, Mbak Hanifah, ini juga kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, ada Armando Sinaga yang akan memantau bagaimana hasil penyelidikan polisi di sana. Kita pantau bersama, kita dengarkan dulu bagaimana update penyelidikan dari sana, Armando. Ya, Armando. Oke, nanti kita akan coba menghubungi Armando kembali untuk menghubungi menanyakan bagaimana hasil penyelidikan polisi terhadap kematian pelajar tewas ini. Tapi yang masih bergabung bersama kami, saudara, yaitu Mbak Hanifah Hasna. Mbak Hanifah. Ya, selanjutnya Mas, tadi itu tangan terikat. Ketika seseorang dengan tangan terikat itu membutuhkan keterampilan khusus. Tidak mungkin seseorang bisa mengikatkan tali itu dengan erat sambil dia dalam kondisi nafasnya hilang atau habis. Jadi kondisi-kondisi ini memunculkan persepsi lain apakah benar dia itu mengakhiri hidupnya sendiri atau ada peran orang lain yang membuat dia kehilangannya. Nah, ini yang perlu kita kaji lebih ulang dan ini tentunya menjadi PR lagi untuk Bapak Polisi untuk mengungkap sebetulnya apa yang terjadi dengan anak ini. Mbak Hanifah, dari apa yang Anda jelaskan tadi tentu harus ada kehati-hatian dalam proses yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kematian yang tidak wajar ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh polisi step by stepnya sehingga tidak terburu-buru dalam menyimpulkan penyebab kematian anak SMP ini? Ya, baik. Cause of death-nya itu memang harus diperhitungkan sekali ya. Tapi dalam kondisi korban sudah meninggal, berarti yang harus bisa dilakukan adalah melakukan pengkajian ulang terhadap psikososial. Psikososialnya kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang terdekat. Bisa dilihat apakah benar anak ini dalam kondisi yang tenang atau dia memang dalam kondisi yang rentan. Rentan itu artinya dia mengalami kekerasan
maaf, mengalami kekerasan, atau dia mengalami pembulian di sekolah sehingga dia dalam kondisi yang sangat tertekan. Baik, berarti menurut Anda mengetahui kondisi psikologi dari korban ini penting ya untuk mengungkap bagaimana penyebab dari kematian ini ya Mbak Hanifah ya? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat ini kan masih Mbak Hanifah ini kan bisa dikatakan anak di bawah umur begitu, kondisi ini remaja. Bagaimana bisa akhirnya polisi mendalami kondisi psikologis dari korban ini? Dengan psikososial tadi berarti menghadirkan orang tua. Bagaimana sebetulnya kondisi orang tuanya? Apakah dengan dalam kondisi perceraian ini, apakah ada tekanan-tekanan atau ada KDRT yang dilakukan dalam keluarga itu, baik secara fisik maupun psikologis. Lalu di sekolah seperti apa? Apakah ada tekanan-tekanan dalam pendidikan, tugas-tugas, atau tekanan sosial, tekanan dengan teman-temannya. Lalu bagaimana cara dia selama ini mengelola emosinya? Bagaimana cara dia itu mengungkapkan perasaannya? Ini yang penting sekali dilakukan. Apakah dia anak yang ceria? Apakah dia anak yang pendiam? Bagaimana selama ini dia menyelesaikan permasalahan dengan temannya? Ini sangat-sangat penting diketahui. Lalu bagaimana jejak digital anak ini? Apa yang ditulis di media sosialnya? Apa yang ditulis di chatnya? Terus selama ini ngobrol sama temannya itu apa yang diobrolkan? Maaf, Mas. Oke, baik. Kita sudah tangkap apa yang menjadi perspektif dari Mbak Hanifah Hasna. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna, kriminolog anak dan perempuan, telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus remaja tewas dengan kepala tertutup plastik di kamarnya sendiri. Kita ke informasi lain saudara, menyusul memanasnya kontroversi kenaikan PBB di Pati, warga menyoraki Bupati Pati serta PLT Sekda Pati di kirap hari jadi Kabupaten Pati. Inilah saudara momen saat warga menyoraki pejabat Kabupaten Pati di perayaan Hari Jadi Pati pada Kamis sore. Sorakan ini merupakan bentuk kekecewaan warga Pati atas kebijakan kenaikan PBB yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo. Para pemimpinnya tapi lewat dan disorai oleh masyarakatnya. Kenapa Mas sorak seperti itu Mas? Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya terkait kenaikan PBB itu, mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Setelah banyaknya penolakan dari warga, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo pun akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Bupati Pati menyebut pembatalan tersebut diambil untuk menjaga situasi aman dan kondusif dan mengajak masyarakat untuk bersatu memajukan daerah. Bupati memastikan uang kenaikan pajak yang telah dibayarkan masyarakat akan dikembalikan. Kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Maka uang sisanya itu akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh Kepala Desa. Bupati Pati Sudewo bikin geger warga Pati. Ya, warga geger karena adanya kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250% di tahun 2025. Dengan lantang, warga menolak kebijakan karena dianggap memberatkan. Tidak hanya itu, warga Pati juga menghimpun donasi untuk biaya logistik unjuk rasa. Tanggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Ya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Jadi bagaimana Pak dengan kenaikan pajak ini? Ya, harapannya warga?
warga rakyat Pati tetap mengadakan demo untuk menurunkan pajak supaya pajak tidak dinaikkan. Masifnya penolakan berujung melunaknya Bupati Sudewo dalam menerapkan kebijakan menaikkan pajak bumi bangunan hingga 250%. Sudewo juga meminta maaf karena dianggap menantang warganya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Kenaikan sebesar 250% itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250% itu maksudnya. Jadi yang di bawah 100%, di bawah 50% jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250% itu diturunkan, akan saya tinjau ulang. Polemik di Pati mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang bilang kenaikan PBB P2 harus didasarkan pada kemampuan wilayah dan tidak boleh membebani masyarakat, dan meminta Bupati merevisi kebijakannya. Kenaikan PBB harus didasarkan kepada kemampuan wilayah. Ya. Dan yang terakhir, kenaikan PBB tidak boleh membebani masyarakat. Hal inilah yang kita jadikan masukan untuk Pemda Pati untuk mengambil kebijakan. Saya yakin bahwa kenaikan ini adalah merupakan hal yang mungkin bagi pemerintah Pati, hal yang wajar, tetapi masyarakat belum bisa menerima karena apa? Ini sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sudah saya sarankan segera untuk diambil kebijakan untuk direvisi kembali. Sebelumnya, kenaikan PBB dikeluarkan Bupati Pati dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pati. Protes warga Pati dan peringatan dari Gubernur Jawa Tengah akhirnya berujung pada pembatalan kebijakan kontroversial ini. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi angka kematian akibat krisis kelaparan di Gaza terus meningkat. Indonesia berencana menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Angka kematian akibat krisis kelaparan di Gaza terus meningkat. Sejak serangan Israel pada Oktober 2023 lalu, Saudara, jumlah korban tewas sudah lebih dari 61.000 jiwa. Indonesia pun berencana menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza. Kematian terus menghantui warga Gaza. Tidak hanya karena serangan tentara Israel, namun kematian warga Gaza juga akibat krisis kelaparan. Blokade bantuan oleh Israel membuat warga Gaza harus bertaruh nyawa demi mendapat bantuan. Laporan terbaru, 193 orang tewas akibat kelaparan di Gaza. Ironisnya, 96 diantaranya adalah anak-anak. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah selama blokade masih dilakukan oleh Israel. Bahkan, warga Gaza menyebut perjuangan mendapatkan bantuan bagaikan jebakan maut. Berbagai negara pun masih terus memberikan bantuan untuk warga Gaza, termasuk Indonesia. Tidak hanya mengirimkan bantuan, Indonesia juga tengah menyiapkan Pulau Galang di Kepulauan Riau untuk menjadi tempat pengobatan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina yang terluka. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyatakan, kebijakan ini akan dilaksanakan jika sudah disepakati oleh Palestina dan negara-negara di Liga Arab. Ini semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan dan sesuai dengan solusi Liga Arab yang di table. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu
bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Terkait rencana bantuan ini, Wakil Ketua MPR fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan memastikan warga Gaza bisa kembali ke Palestina setelah mendapat pengobatan. Memastikan tentang persetujuan dari seluruh pihak di Palestina, dan nomor 2 adalah kesiapan di Indonesia, dan memang tadi memastikan bahwa Gaza, West Bank, dan Masjidil Aqsa sebagai kawasan-kawasan yang memang nanti akan menjadi kawasan Palestina merdeka. Jangan sampai kemudian nanti mereka dibawa keluar dan ternyata Israel dibiarkan tetap menguasai Gaza, menguasai Palestina, menguasai West Bank, menguasai Masjidil Aqsa. Terus nanti mereka akan kembali kemana? Kalau Israel justru dibiarkan menguasai daerah yang merupakan daerah Palestina. Pasukan Israel hingga kini terus membombardir Gaza. Data Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 61.000 nyawa terenggut sejak serangan 7 Oktober 2023. Sementara korban luka mencapai lebih 151.000 orang. Negara-negara di dunia harus segera bergerak untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto, saudara, berencana memberikan bantuan pengobatan bagi 2.000 warga Gaza yang nantinya ditempatkan sementara di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bantuan kesehatan ini tidak sama dengan evakuasi. Nantinya ketika pasien atau korban telah sembuh, maka orang-orang tersebut akan dikembalikan ke Gaza, Palestina. Hasan Nasbi menegaskan Pulau Galang dipilih menjadi tempat pengobatan karena pulau ini sudah memiliki fasilitas rumah sakit khusus infeksi menular yang dulu pernah dijadikan tempat penanganan COVID-19 hingga tempat pengungsian. Warga Pulau Galang mendukung rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penyembuhan bagi 2.000 warga Gaza, Palestina yang menjadi korban perang dan kelaparan. Ketua RT Kampung Sijantung menyebut saat ini belum ada penolakan dari warga terhadap rencana pemerintah karena dinilai sebagai misi kemanusiaan. Warga dinilai juga terbiasa karena kawasan ini pernah digunakan untuk tempat perawatan saat COVID-19 dan penampungan pengungsi perang Vietnam. Bagi kami masyarakat sini sebagai RT 02 sangat mendukung, Pak, karena kita membantu orang susah. Karena kami dari dulu Vietnam, RKI, COVID, ini yang ketiga nih dari Palestina Gaza. Mungkin itu yang dapat kami kena tempat ini, bukan kami pula ngasih makan ya, Pak, pemerintah yang membantu. Kami di sini rasa bersyukur, Pak. Apakah keputusan dari pemerintah dalam menyediakan Pulau Galang untuk membantu pengobatan warga Gaza Palestina bisa menjadi salah satu solusi untuk meringankan penderitaan warga Gaza? Lalu apa yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan ini? Kita sudah bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Selamat sore, Bang Reza. Selamat sore, salam dari Unpad di Bandung. Bang Reza, ini apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan rencana pemerintah yang akan menjadikan Pulau Galang untuk lokasi pengobatan bagi 2.000 warga Gaza? Saya pikir Pulau Galang ini sudah menjadi modal kita ya untuk kampanye perdamaian dunia. Saya perhatikan media-media internasional sudah mulai menayangkan pulau ini yang luasnya 80 km persegi. Itu antara lain koran Guardian di Inggris, kemudian koran Anadolu di Turki, dan juga koran Independent di Inggris. Ini saya pikir kita punya pengalaman menangani hal ini ya. Dan apa yang akan dilakukan ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, yakni menghendaki perdamaian dunia, juga sudah sesuai dengan ide-ide peradaban Islam, yakni umatan wasaton, umatan wahidah, ukhuwah Islamiyah, umatan basyariah, kemudian juga ini sudah dibuat berdasarkan pertemuan yang panjang saya pikir antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara Teluk. Tapi yang kita harus hendaknya persiapkan adalah Galang ini
akan berbeda Galang dulu dengan sekarang gitu. Galang dulu adalah processing center di mana mereka yang ada di situ akan berangkat ke luar negeri, ke negara-negara yang lebih maju, dan mereka sudah disiapkan untuk itu. Tapi juga saya berpikir perjanjian ini harus dibuat juga dengan pihak-pihak di luar agar jangan sampai nanti mereka berangkat sulit pulang. Dan untuk itu tentunya kalangan di Galang juga harus disiapkan, misalnya lewat standar rumah sakit yang lebih tinggi, misalnya standar keselamatan pasien, standar akses ke perawatan, standar bahasa, kemudian hak-hak dasar pasien dimengerti oleh mereka, kemudian hak-hak asesmen pasien, kemudian penyuluhan pasien dan keluarga, kemudian juga infrastruktur Galang hendaknya juga siap, jadi darat, laut, dan udara. Kemudian juga teknologi yang diterapkan ini hendaknya dapat menjawab data-data medis yang ada dari pasien tersebut. Baik, Mas Reza. Kalau pasien tersebut diperiksa ulang. Maaf saya potong, tapi jauh sebelum itu yang disiapkan, tentu saja tadi kita dengarkan kata Wamenlu bahwa tunggu persetujuan dari Palestina dan juga negara-negara di Liga Arab begitu. Jadi pertanyaannya, apakah rencana ini possible ataupun kemungkinan dapat terrealisasi? Tergantung ya kemampuan diplomasi kita dengan negara-negara Arab, negara-negara OKI, dan juga GNB, dan juga dengan negara-negara yang berada di sekitar Palestina tersebut. Karena jangan sampai nanti persetujuan sudah dicapai tapi Israel mempersulit urusan sehingga memaksa kita berhubungan secara formal dengan Israel. Padahal untuk urusan ini hendaknya kita cukup berhubungan dengan United Nations High Commission for Refugees dan juga berhubungan dengan lembaga-lembaga seperti Palang Merah Internasional. Dan saya sangat berharap lembaga-lembaga di lokal tersebut sanggup berinteraksi dengan Israel tanpa kita membuat keputusan-keputusan yang bilateral dengan Israel, karena ini sesuatu hal yang sangat sensitif. Karena ada kekhawatiran warga Gaza yang diungsikan keluarga di Gaza ini akan sulit kembali. Nah, bagaimana Indonesia memastikan hal ini tidak akan terjadi? Jadi ketika warga Gaza berobat di Indonesia, di Pulau Galang khususnya, mereka dipastikan akan kembali ke tanah mereka di Palestina. Ya, karena itu, terima kasih. Karena itu persetujuan kita harus mendapat dukungan dari PBB, dapat dukungan dari OKI, dari GNB, dari kelompok Selatan-Selatan, dan juga detail dengan negara-negara di mana para pasien tersebut diberangkatkan. Yordania, Palestina, kemudian Mesir, kemudian Syria, itu juga hendaknya kita memiliki perjanjian khusus. Karena jangan sampai nanti begitu mereka landing, mereka tidak boleh masuk, tapi harus kembali ke tempat penerbangan terakhir, yakni last embarkation. Last embarkation-nya adalah Indonesia. Jadi untuk itu kita hendaknya benar-benar detail. Jangan sampai kita kena tipu daya dari Israel dan Amerika Serikat. Ini yang harus diperhatikan ya, Pak Reza ya, jangan sampai kena tipu daya dari Israel dan memastikan warga Gaza yang dapat kembali. Lalu tadi seperti kata Anda bahwa ini penting untuk bagaimana diplomasi Indonesia dilakukan untuk bisa melaksanakan bantuan ini. Menurut Anda diplomasi Indonesia saat ini seperti apa dalam membantu penanganan warga Gaza? Bantuan kita sudah luar biasa secara diplomatik ya. Kemudian baru-baru ini kita merencanakan pengiriman 10.000 ton beras. Kemudian pada saat yang sama relawan-relawan Indonesia sudah banyak berada di sana. Mereka bergerak di sektor air, mereka bergerak di sektor gandum, dan mereka berinteraksi sangat baik dengan masyarakat setempat. Jadi bagaimanapun juga kita tetap harus berkoordinasi dengan negara-negara lain juga yang bersinergi. Karena jangan sampai bantuan kita itu nanti terhalang di perbatasan, karena seperti kita ketahui saat ini ada 2.200 kontainer yang sulit masuk ke dalam wilayah Palestina, dan mereka diperiksa dengan sangat detail oleh Israel. Dan untuk itu hendaknya kita mencoba secara tidak langsung berhubungan dengan Israel. Intinya barang-barang Indonesia ini sepenuhnya untuk urusan kemanusiaan. Oke, terakhir Bang Reza, langkah apa yang menurut Anda paling penting dilakukan oleh Indonesia jika betul ingin membantu warga Palestina dari krisis yang tengah terjadi saat ini? Pertama, kita melakukan kampanye global, berkinerja dengan media-media internasional dan berhubungan langsung dengan masyarakat dunia, sehingga mereka akan menekan pemerintah mereka untuk menekan Amerika Serikat dan Israel untuk bersikap lebih manusiawi. Dan pada saat yang sama, saya pikir pemimpin umat beragama seluruh dunia hendaknya sadar bahwa yang terjadi adalah suatu tindakan kebiadaban oleh Israel yang berpotensi punahnya masyarakat Palestina dari muka bumi. Baik, terima kasih Pakar Hubungan Internasional Teguh Rajasa telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya. Salam sehat. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi relawan Jokowi meminta Presiden memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina, terpidana kasus fitnah dan pencemaran nama baik
kepada Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Pertanyaannya, bisakah hal ini dilakukan? Pembahasannya akan hadir usai jeda di Kompas Petang. Eredivisie pekan pertama mempertemukan Fortuna Sittard dipimpin sang playmaker Alen Halilovic dengan Go Ahead Eagles yang menggebrak lewat punggawa Indonesia Dean James, ancaman bagi sisi kiri lawan. Eredivisie Fortuna Sittard versus Go Ahead Eagles, Sabtu 9 Agustus pukul 12.45 tengah malam, live di Kompas TV. Umpan lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Samsung Galaxy Z Fold 7 dan Z Flip 7. Kunjungi toko terdekat dan beli sekarang. Maxim tapi nggak maksimum. Bantu recharge dengan Maison Coco Boost. Dari kelapa hijau asli dan 808 mg elektrolit. Maison Coco Boost bikin lo on terus. Saya sudah menjalani proses itu. Dan kau tidak perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, ada. mumpung ada jelaskan Nggak bisa. Kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik memohon ke Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Sylvester Matutina seperti yang diberikan kepada Hasto Kristianto, Tom Lembong, hingga Gus Nur yang menjadi terpidana terkait kasus ujaran kebencian ijazah palsu Jokowi. Freddy menilai amnesti untuk Sylvester lebih mudah diberikan karena Yusuf Kala selaku pelapor diklaim sudah memaafkan. Sylvester menjadi terpidana dalam kasus fitnah dan dugaan pencemaran nama baik kepada Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2018. Konteks amnesti berarti lebih mempermudah dong. Ya, ada alasan selain ya dengan tujuan persatuan Indonesia. Ini kan kasusnya juga mirip politik menyerang, katakanlah menyerang Pak JK. Ya, jadi sangat-sangat ada harapan, sangat ada potensi untuk kasus-kasus seperti termasuk untuk Bang Silver untuk diamnesti juga. Toh ini masih range waktu 17 Agustus memang waktunya, tetapi kita lihatlah. Kita lihat ke depan, tentu saya percaya Bang Silver ya tahu apa yang harus dia lakukan dan saya percaya dia akan bertanggung jawab 100% terhadap kasus ini. Namun mantan Kabar Eskrim Susno Duaji menilai Sylvester tidak dapat diberikan amnesti karena belum menjalani masa tahanan usai divonis 1,5 tahun penjara. Susno menyebut Sylvester harus menjalani masa tahanan terlebih dahulu jika ingin mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Kita sangat berharap dia menjadi seorang kesatria, walaupun jangan dijemput jaksa tapi datang kemudian menjalani. Pada saat menjalani kan orang ada simpati, insya Allah kalau Pak Presiden menggunakan hak konstitusional yang merupakan hak prerogatifnya bisa diampuni. Tapi jangan sampai mengatakan belum menjalankan, mengatakan sudah menjalankan. Memang dapat pengampunan, entah berupa amnestika atau apalah. Itu jalankan dulu, entah 3 hari, entah 24 jam. Itu akan menjadi pertimbangan yang sangat bagus bagi Presiden. Dan kita
Sementara mantan jaksa Jasman Panjaitan menilai salah satu kendala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum mengeksekusi vonis Sylvester selama hampir 7 tahun karena belum adanya salinan putusan yang mereka dapat dari Mahkamah Agung. Saya mengatakan dugaan saya kuat, salinan ini belum diterima oleh Kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu dugaan saya. Kalau sudah ada, sudah sampai langsung dieksekusi itu. Tapi kemudian masuk logika nggak Pak Jasman ketika salinannya belum ada, belum diserahkan, ini sampai 6 tahun? Ya kan kok ya sampai 10 tahun juga kalau nggak dikirimkan oleh Mahkamah Agung. Kapan nyampainya ke Kejaksaan? Kasus hukum Sylvester Matutina kembali muncul ke publik setelah penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo mendatangi Kejari Jaksel 30 Juli 2025. Roy Suryo CS mendesak Kejari Jaksel segera mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang menjadi terpidana dalam kasus fitnah dan pencemaran nama baik kepada Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2018. Tim Liputan Kompas TV. Belum menjalani masa tahanan, tapi relawan Jokowi sudah minta amnesti diberikan untuk Sylvester Matutina, terpidana kasus fitnah Yusuf Kala tahun 2018. Bisakah amnesti diberikan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya mau ke Bung Refli dulu. Bung Refli, sebenarnya ini adalah permintaan yang logis secara hukum kah? Ya tentu kalau kita bicara logis ya logis saja, namanya mereka yang dipidana ya tentu ada harapan dapat gerasi, amnesti, atau kalau sudah menjalani pidana rehabilitasi sehingga tidak terhalang untuk bekerja atau mendapatkan jabatan-jabatan publik. Cuman memang tentu kan kita juga harus melihat mereka yang dapat amnesti itu apa kriterianya, mereka yang mendapatkan abolisi apa kriterianya. Dalam kasus Tom Lembong misalnya, kenapa dia dapat abolisi? Karena peradilannya sesat, seperti yang saya katakan. Nah kalau untuk kasus Sylvester? Dalam kasus Hasto dan Sylvester, pidananya ada. Dalam kasus Hasto kan pidananya itu dianggap ada sehingga yang dikasih adalah amnesti. Nah dalam kasus Sylvester, bukan hanya ada, tetapi sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi apakah orang yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat mendapatkan amnesti? Bisa saja, tetapi umumnya ya itu borongan amnesti itu ya. Dan yang kedua biasanya ya mereka yang sudah menjalani pidananya, entah pidananya barangkali tinggal separuh lagi atau tinggal sebentar lagi, atau seperti Gus Nur yang sudah dibebaskan bebas bersyarat dan akhirnya dapat amnesti sehingga dia tidak lagi bebas bersyarat tapi bebas murni. Nah kalau ini belum dieksekusi tapi minta amnesti memungkinkan nggak? Menurut saya orang akan bicara rasa keadilan kan. Ada sebuah putusan hukum yang belum dijalankan tetapi sudah mau minta pengampunan. Kan ibaratnya kewajiban untuk menjalani penahanan itu belum dilaksanakan, tetapi sudah mau minta ampunan. Ini dari kacamata keadilan masyarakat kan agak jomplang jadinya. Tapi kalau yang bersangkutan mau minta amnesti ya itu hak yang bersangkutan, kan kita tidak bisa menghalangi orang minta amnesti, namanya minta. Soal dikabulkan atau tidak ya itu soal itu terserah Presiden dan DPR. Kita tanya dulu ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau misalnya belum dieksekusi tapi misalnya udah minta amnesti, ada kekhawatiran persepsi publik akan menjadi buruk ke Sylvester? Ya, pertama yang disampaikan Bang Refli tadi, setahu saya nih, kalau saya Alpa, mohon dikoreksi, setahu saya nggak ada pengaturan juga seperti itu bahwa kasus yang bisa diamnesti sudah inkrah atau belum inkrah, dan memang sangat terbatas aturan memang mengenai amnesti ini ya. Ada pertama Undang-Undang Dasar, kalau nggak salah, kemudian turun Undang-Undang Darurat, itu juga hanya bicara sepintas begitu aja apa itu amnesti, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sampaikan usulan tersebut, memang ya ini momentumnya kemarin sudah keluar, katakanlah tadi
rombongan pertama ya pada tanggal 1 Agustus kemarin ya, dalam rangka seperti yang disampaikan Pak Menteri atau Bang Dasko juga dalam rangka hari kemerdekaan kita. Biasa memang ya setiap bulan-bulan Agustus itu dikeluarkan semacam pengampunan seperti ini, itu hak prerogatif presiden itu. Yang kedua, kemudian kasusnya ya ini juga kasusnya mirip-mirip, kasus yang berkaitan dengan politik, kasus yang berkaitan dengan kebebasan ekspresi. Ini politik, hukum, kebebasan ekspresi. Nah, ini yang sering sekali menjadi perdebatan kita. Ya, kemudian yang berikutnya ada presiden, ya, ada presiden yang baru saja ini yang kemarin dikeluarkan rombongan pertama. Itu Ongen itu belum dieksekusi. Udah inkrah tapi belum dieksekusi. Ada presiden, ada contohnya. Nah, mungkin juga masih ada beberapa kasus yang seperti itu yang sampai saat ini sudah di Mahkamah Agung yang belum dieksekusi. Tadi saya baca di media sedang di-list lah kasus-kasus yang mirip-mirip yang berkaitan dengan itu. Nah, artinya karena politis sehingga pantas dapat amnesti gitu ya, Bung Freddy? Satu lagi sebentar. Nah, yang paling dasar pokoknya mendasari adalah ini memang program Prabowo Gibran dalam konteks membenahi lapas kita yang begitu sangat over, ya, begitu over sehingga memang harus dikurangi, ya, sangat sudah tidak manusiawi. Demikian. Oke, kalau gitu. Arti kalaupun politis, Bung Refli, apakah ya amnesti bisa diberikan semudah itu juga oleh Presiden Prabowo? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Freddy dan Bung Refli Harun. Bung Freddy, artinya mau menegaskan pernyataan Anda sebelumnya, Anda meyakini ada politisasi juga dalam kasus Bung Sylvester. Suaranya masih di-mute, Bung Freddy? Bukan saya mengatakan politisasi, tapi faktanya kasusnya ini mirip berkaitan dengan politik. Pada saat itu Pak JK sedang berkuasa sebagai Wapres. Dan konteksnya saudara Sylvester itu ya sedang demo juga, sama menyampaikan aspirasi kebebasan ekspresi. Ya, saya tidak membahas kasusnya, ya, saya tidak membahas benar atau salah, kan begitu, unsurnya terpenuhi atau tidak. Faktanya dia sudah divonis. Itu yang menjadi pokoknya saya. Tetapi sekali lagi ada presiden, ya, Ongen. Saya nggak tahu untuk Jumhur Hidayat, ya, Jumhur Hidayat, ya, dia sudah divonis, menyatakan apakah dia juga sudah dieksekusi. Nah, yang seperti ini sama, kebebasan menyatakan pendapat juga. Nah, nanti kalau nanti bicara kriminalisasi, politisasi kan nanti berdebat panjang. Tetapi faktanya udah divonis, itu yang mau sampaikan. Kasusnya ini mirip-mirip. Nah, kalau kita mau bisa juga ini kita jadikan momentum, ya, momentum untuk memperbaiki permasalahan yang saya bilang tadi, ya, politik, kebebasan ekspresi dan hukum tadi itu. Ini sama-sama aparat penegak hukum, pemerintah, DPR menyepakati ini bagaimana sih kasus-kasus seperti ini, apa dihilangkan sama sekali sebebas-bebasnya atau memang perlu kita hargai otoritas negara dalam hal berhukum. Oke, kita tanya ke Bung Refli. Kalau gitu Bung Refli, apakah sebenarnya amnesti menjadi jalan satu-satunya sebenarnya untuk kasus seperti ini? Jadi gini, instrumen presiden itu, ya, itu ada 4. Ada amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi. Biasanya kalau perseorangan dan diminta itu biasanya minta gerasi. Sama pengampunan juga. Bedanya adalah kalau gerasi itu diminta. Kalau amnesti itu bisa inisiatif dari presiden. Jadi presiden misalnya ada kebijakan karena overload, ya, lapas kita, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan misalnya pengguna narkoba seharusnya tidak perlu dihukum tetapi direhabilitasi misalnya, maka kemudian dia memberikan amnesti. Atau ada masalah politik, dulu ada GAM misalnya, kemudian ada peristiwa makar dan lain sebagainya. Jadi memang itu kewenangan presiden. Tetapi kalau permintaan pribadi itu gerasi.
Jadi gerasi itu satu-satu minta setelah putusannya inkrah. Cuma sekali lagi ya, satu-satunya menurut saya poin negatif dalam kasus Sylvester ini adalah kasus ini didiamkan selama 6 tahun setelah berkekuatan hukum tetap inkrah. Pertanyaannya adalah siapa di sini yang kemudian mendiamkan? Apakah Mahkamah Agung? Apakah kejaksaan, ya kan? Dan tentu kalau yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk tidak dieksekusi kan. Tetapi intinya adalah maka saya khawatir akan ada modus yang sama di kemudian hari. Jadi kalau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti ini dan kebetulan belum menjalani masa tahanan, ya dibiarkan saja. Misalnya analisa Anda apa? Kenapa bisa sampai 6 tahun didiamkan? Ya sederhana bro, ya kan? Kan Sylvester bagian dari kekuasaan Jokowi. Sementara Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, Anton Permana itu para kritikus pada waktu itu. Kasus Anton Permana, Jumhur, itu kan kasus setelahnya, Edi Mulyadi. Ketika mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan berita bohong, penghinaan dan lain sebagainya, langsung mereka ditangkap. Ditangkap, langsung ditahan, langsung divonis, sehingga sudah clear semua. Nah, tahan dulu kalau gitu. Mereka adalah urusan rehabilitasi. Sylvester kasusnya didiamkan saja walaupun sudah inkrah. Nah itu aja persoalannya. Tapi ya saya sih bukan urusan saya mau minta grasi atau amnesti. It is not my Kalau business. gitu tanggapan dari Bung Freddy gimana tadi kalau alasan sampai berlarut-larut kasus ini belum dieksekusi karena ya ada faktor tersembunyi? Ya, itu yang pertama itu beda hal lah ya, beda hal. Itu permasalahan sendiri ya yang perlu kita benahi kenapa seperti itu kan begitu. Itu klasik. Mulai dari putusan yang tidak pernah turun, apakah itu disengaja, dikondisikan atau apa, itu klasik lah. Termasuk juga apakah memang tidak dieksekusi kan. Nah, itu lain hal. Yang saya mau gambarkan tadi adalah sebelum ke situ, saya mau kasih satu lagi. Bagaimana kita Bang Refli bisa menjelaskan kasus Ongen? Kalau tadi berbicara di zaman misalnya penguasa, ya, bagaimana kita menjelaskan Ongen yang sudah divonis juga belum dieksekusi sama juga bertahun-tahun, ya, kasusnya menghina Presiden Jokowi juga dan ada pornografinya gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan adalah pertama tadi ada momentumnya memang ini ya, momentumnya. Yang kedua memang ini kasusnya mirip-mirip. Kalau gitu kalau ada momentumnya Anda pede Sylvester akan dapat amnesti dari Presiden? Ya kita seperti kata Bang Refli, kita memohonkan, mengajukan permohonan mudah-mudahan ada kloter kedua. Ini 17 Agustus, bulan Agustus ini bulan baik belum lewat. Mudah-mudahan kita berharap ada kloter kedua. Itu aja sih. Kalau gitu, Bung Freddy dan Bung Refli Harun, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya ya. Terima kasih. Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, jenazah almarhum Prada Lukinamo yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya masih disemayamkan keluarga di rumah duka di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Keluarga dan kerabat masih berdatangan untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bupati berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Keluarga pun menuntut keadilan atas kasus ini. TNI Angkatan Darat menyatakan telah mengusut kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak lebih dari 24 personel yang terdiri dari terduga pelaku dan saksi saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Detasmen Polisi Militer yang ada di Kupang. Beberapa personil yang terduga sebagai pelaku, ya, termasuk beberapa saksi yang ada di sekitar tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya perkara tersebut sedang diperiksa di Detasmen Polisi Militer di Kupang. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sini Permadi. Dan saya Yasir Nenama. Terima kasih. Sampai jumpa.